wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ya alamin. Hamid Majid. Al-Mukarram wal-Muhtaram Bapak Kiai Muhammad Suparman yang kami muliakan, nafa'allahu bikum wa bi'ulumikum, dan yang kami hormati pula Mas Santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibu Antin, Bu Mimin, terima kasih sudah hadir. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bermuajah kembali dalam Mudzakarah ataupun pembelajaran bahasa Arab ini. Minggu lalu kita telah membahas kana wa akhwatuha. Insyaallah pada hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan kedua atau selanjutnya kana wa akhwatuha. Nah, insyaallah karena kita qadarullah di bulan Ramadan ini waktunya cukup ini ya, mungkin cukup sempit juga. Kalau Allah, saya pribadi harus masuk kerja itu jam 7:30 Pak Yai Suparman. Jadi mungkin kita sampai jam 6.30. Nanti selanjutnya insya Allah kita lanjutkan di minggu kedua insya Allah. Lalu saja mungkin kepada Pak Yai Suparman kami persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wasallama ala habibina wa nabiyyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Baiklah para santri sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita lanjutkan materi kita sampai kepada nawasihul mubtada wal khabar yang terakhir, yang ketiga, yaitu dhanna wa akhwatuha. Yang mempengaruhi atau merusak jumlah ismiyah. Yang ketiga adalah dhanna wa akhwatuha. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amma dhanantu wa akhwatuha. Adapun dhanantu wa akhwatuha, hamil yang bisa merusak mubtada khobar yang ketiga. Fa innaha, maka sesungguhnya dhanantu wa akhwatuha, tansibu itu menasobkan apa dhanantu wa akhwatuha al mubtada'a pada mubtada, wal khobar dan khobar, ala annahuma atas sesungguhnya keduanya mubtada khobar, maf'ulani itu menjadi dua maf'ul, laha baginya dhanantu wa akhwatuha. Jadi kelompok yang ketiga ini masuk ke dalam mubtada khobar dengan merubah kedua-duanya. Merubah kedua-duanya menjadi dua maf'ul. Artinya kelompok-kelompok fi'il yang tergabung dalam dhanantu wa akhwatuha
itu membutuhkan dua maf'ul sekaligus. Ada maf'ul 1, ada maf'ul 2. Wahia adapun donantu wa ahwatuha itu donantu. Yang pertama adalah donantu artinya telah menyangka sopo aku. Wa hasibtu artinya hampir sama ya ini. Wa hasibtu mengira sopo aku, telah mengira sopo aku. Wa khiltu artinya telah merasa sopo aku, menyangka, mengira, merasa, karena ini adalah kelompok af'alul qulub ya. Kemudian waza'amtu artinya mengira sopo aku. Wa ra'aitu memandang sopo aku. Memandang ini bukan memandang dengan pandangan mata ya, tapi memandang ini artinya berpendapat, memandang dengan hati dan akal. Kemudian yang berikutnya adalah wa alimtu. Artinya mengetahui sopo aku. Wa wajadtu menemukan sopo aku. Wa tahadtu artinya menjadikan sopo aku. Wa ja'altu menjadikan sopo aku, sama artinya antara ittakhadha dan ja'ala ya. Ittakhadtu sama ja'altu artinya sama, menjadikan. Wa sami'tu mendengar sopo aku. Takulu maka bisa mengatakan sopo Anda donantu telah menyangka sopo aku Zaidan pada Zaid qaiman itu orang yang berdiri. Donantu fi'il madi dibaca mabni sukun karena bersambung dengan domir rofa mutaharrik atau bersambung dengan ta fa'il. Kemudian ta tu itu adalah fa'il domir baris muttasil dibaca mabni dhammah menempati tempatnya rofa. Kemudian Zaidan maf'ul bih 1. Zaidan maf'ul bih al-awwal. Maf'ul bih 1 dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Qaiman maf'ul bih 2 dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Asal kalimat tersebut adalah Zaidun qaimun. Kemudian kemasukan fa'il, kemasukan fi'il donantu. Kemudian contoh kedua wa ra'aitu amron syahison. Wa ra'aitu amron syahison. Wa ra'aitu dan melihat sapa aku amron pada amr
Sahison itu orang yang mulia. Ra'aitu fi'il madhi dibaca mabni sukun karena bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik, yaitu tak fa'il. Amron maf'ul bih 1 dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Sahison maf'ul bih 2 dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Asli jumlah fi'liyah sebelumnya adalah amrun syahisun. Amrun syahisun. Kemudian kemasukan amil nawasih ra'aitu. Wama dan contoh-contoh lain asbaha yang serupa apa madzalika dengan yang demikian tadi contoh. Wa aqulu dan berkata sapa aku Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, al-qismu salisu adapun bagian yang ketiga min nawasihil mubtada'i wal khabari dari perusak-perusak mubtada khabar berjumlah ismiyah adalah donantu wa ahwatuha, itu donantu wa ahwatuha. Ai nadairuha, donantu dan nadairuha, donantu dan fi'il-fi'il yang setara, sebanding dengan donantu. Fil amali yang sama, sebanding, setara. Fil amali di dalam amil. Wahia adapun dia donantu wa ahwatuha tadkhulu itu masuk apa donantu wa ahwatuha alal mubtada wal khabari kepada mubtada dan khabar. Fatansibu maka menasobkan apa donantu wa ahwatuha huma pada keduanya mubtada khabar jami'an semuanya. Wa yuqalu dan disebut lil mubtada'i bagi mubtada maf'ulun awwalu. Apa menjadi maf'ul awal balil khabari dan disebut apa khabar maf'ulun sanin, apa maf'ul yang kedua. Jadi Syekh Muhyiddin Abdul Hamid menjelaskan bahwa bagian ketiga dari perusak-perusak mubtada khabar adalah donantu wa ahwatuha, yaitu fi'il-fi'il yang punya amil, memiliki amal atau amil seperti donantu, yang mana donantu wa ahwatuha ini masuk ke dalam mubtada khabar, kemudian menasobkan keduanya. Mubtada'nya disebut maf'ul 1 dan khabarnya disebut maf'ul 2. Wa hadzal qismu adapun inilah pembagian asyaratu af'alin itu ada 10 fi'il. Jadi donantu wa ahwatuha itu terdiri dari 10 fi'il. Al-awalu adapun yang pertama donantu itu donantu artinya menyangka. Nahu contoh donantu telah menyangka sapa aku Muhammad dan pada Muhammad sodikon itu
teman setia. Donantu fi'il madhi dibaca mabni sukun karena bersambung dengan domir rofa mutaharrik. Tu tak fa'il domir baris mutasil dibaca mabni dhammah menempati tempatnya rofa. Muhammadan maf'ul bih 1 dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Shodiqon maf'ul bih 2 dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Wasani adapun yang kedua hasib itu hasib tu artinya mengira. Nahu contoh hasib tu mengira sapa aku al-mala pada harta nafi'an itu bermanfaat. Hasib tu fi'il madhi dibaca mabni sukun karena bersambung dengan domir rofa mutaharrik. Tu tak fa'il domir baris mutasil dibaca mabni dhammah menempati tempatnya rofa. Al-mala maf'ul bih 1 dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Nafi'an maf'ul bih 2 dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Asalnya adalah al-malu nafi'un. Kalau yang atas tadi kelewatan Muhammadun shodiqun. Wasalisu adapun yang ketiga khiltu itu khiltu artinya merasa. Nahu contoh khiltu merasa sapa aku al hadiqatu pada kebun musmiratan. Khiltu merasa sapa aku al hadiqata pada kebun musmiratan itu berbuah. Khiltu fi'il madhi dibaca mabni sukun karena bersambung dengan domir rofa mutaharrik. Amilnya sama dengan yang atas-atas yaitu tansibul isma wa tarfa'ul tansibul mubtada awal khabaru ala annahuma maf'ulani laha. Al hadiqata maf'ul bih 1 dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Musmiratan maf'ul bih 2 dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Asal kalimat sebelumnya adalah al hadiqatu musmiratun. Warabiu adapun yang keempat za'amtu itu za'amtu artinya mengira. Nahu contoh za'amtu mengira sapa aku bakron pada bakar, jari'an itu pemberani. Za'amtu fi'il madhi dibaca mabni sukun karena bersambung dengan domir rofa mutaharrik. Tu tak fa'il domir baris mutasil dibaca mabni dhammah menempati tempatnya rofa. Bakron maf'ul bih 1 dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Jari'an maf'ul bih 2 dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Wal khamisu adapun yang kelima, oh ya aslinya adalah bakrun jari'un. Wal khamisu adapun yang kelima, ro'aitu itu ro'aitu artinya melihat, memandang. Nahwu contoh ro'aitu memandang sapa aku Ibrahim pada Ibrahim, muflihan itu orang yang beruntung. Ra'a itu fi'il madhi dibaca mabni sukun
karena bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Tu tak fa'il dhamir baris mutasil dibaca mabni dhammah menempati tempatnya rafa. Ibrahima maf'ul bih 1 dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad, karena isim ghairu munsharif. Muflihan maf'ul bih 2 dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Wasatisu adapun yang keenam, alim tu itu alim tu artinya mengetahui. Nahu contoh, alim tu mengetahui sapa aku, asidqa pada kejujuran, munjian itu menyelamatkan. Munjian itu menyelamatkan. Alim tu fi'il madhi dibaca mabni sukun karena bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Tu tak fa'il dhamir baris mutasil dibaca mabni dhammah menempati tempatnya nasab. Asidqa maf'ul bih 1 dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Munjian maf'ul bih 2 dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Aslinya adalah asidku munjiyun. Kalau yang atas tadi Ibrahimu muflihun. Wasabiu adapun yang ketujuh, wajatu itu wajatu artinya menemukan. Nahwu contoh, wajatu menemukan sapa aku, as-sholaha pada kesolehan, babal khairi itu pintu dari segala kebaikan. Wajatu fi'il madhi dibaca mabni sukun karena bersambung dengan ta fa'il, karena bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Tu tak fa'il dibaca mabni tu tak fa'il dhamir baris mutasil dibaca mabni dhammah menempati tempatnya rafa. As-sholaha maf'ul bih 1 dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Babal khairi maf'ul bih 2 baba maf'ul bih 2 dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad sebagai mudhaf. Al khairi mudhaf ilaih dibaca jer, tanda jernya kasrah karena isim mufrad. Aslinya adalah as-sholahu babul khairi. Wasaminu adapun yang ke-8, ittakhadtu itu menjadikan. Nahwu contoh, ittakhadtu menjadikan sapa aku Muhammadan pada Muhammad shadiqon itu teman dekat. Ittakhadtu fi'il madhi dibaca mabni sukun karena bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Muhammadan maf'ul bih tu tak fa'il dhamir baris mutasil dibaca mabni dhammah menempati tempatnya rafa. Muhammadan maf'ul bih 1 dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Shadiqon maf'ul bih 2 dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Watasi'u adapun yang ke-9, ja'altu itu ja'altu artinya
menjadikan. Nahu contoh, ja'altu menjadikan sapa aku adzhaba pada emas khotaman itu cincin, menjadi cincin. Ja'altu fi'il madhi dibaca mabni sukun karena bersambung dengan dhamir rafa mutaharik. Tu tak fa'il dhamir baris mutasil dibaca mabni dumah menempati tempatnya rafa. Adzaba maf'ul bih 1 dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Khotaman maf'ul bih 2 dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Wal asyiru adapun yang ke-10 sami'tu. Itu sami'tu artinya mendengar sapa aku. Nahu contoh, sami'tu mendengar sapa aku khalilan pada Khalil yaqra'u itu sedang membaca sapa Khalil. Sami'tu fi'il madhi dibaca mabni sukun karena bersambung dengan tak fa'il. Tu tak fa'il dhamir baris mutasil dibaca mabni dumah menempati tempatnya rafa. Khalilan maf'ul bi 1 dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Yaqra'u fi'il mudhari dibaca rafa. Yaqra'u fi'il mudhari dibaca rafa. Tanda rafa'nya dhammah karena fi'il mudhari shahih akhir. Fa'ilnya huwa muqaddar. Jumlah fi'liyah yaqra'u menempati tempatnya nasab sebagai maf'ul bih 2. Wa hadhil af'alu adapun inilah fi'il al-asyaratu yang 10 tanqasimu itu terbagi apa fi'il ila arba'ati aksamin menjadi 4 bagian. Al-qismul awalu adapun bagian yang pertama yufidu itu berfaedah. Apa bagian yang pertama tarjiha pada tarjiha wuku'il khobari, yaitu mentarjih memilih terjadinya khobar. Wahwa adapun dia bagian arba'atu af'alin itu ada 4 fi'il. Wahia adapun dia 4 fi'il. Donantu itu donantu, wa hasibtu dan hasibtu, wa khiltu dan khiltu, wa za'amtu dan za'amtu. Jadi fi'il donna, hasiba, kemudian khola dan za'ama itu adalah kata kerja atau fiil-fiil yang digunakan untuk mentarjih. Mentarjih artinya memilih di antara 2 atau lebih pilihan. Wal qismu tsani adapun bagian yang kedua yufidu itu berfaedah apa bagian al yakina pada yakin, pada keyakinan. Wa tahqiqa wuqu'il khabari dan menetapkan terjadinya khabar.
Wahwa adapun dia bagian salah satu af'alin itu ada 3 fi'il, yaitu ra'aitu. Nah, ini yakin. Kalau yakin menggunakan ra'aitu atau alimtu atau wajadtu. Nah, ini yakin. Kalau yang 4 yang di atas, donantu, hasibtu, khiltu, za'amtu, itu masih ragu-ragu, masih ada beberapa pilihan, 2 atau lebih. Kemudian dipilih yang paling benar, yaitu menggunakan 4 yang di atas. Kalau yakin, itu menggunakan 3 fi'il tadi, yaitu ra'aitu, alimtu, dan wajadtu. Wal qismu salisu adapun bagian yang ketiga, yufidu itu berfaedah apa bagian ketiga atas ziro pada menjadikan wal intikola dan pergeseran, perubahan. Wahwa adapun dia bagian yang ketiga fi'lani itu ada 2 fi'il. Wahuma adapun keduanya itakhatu wa ja'altu, itu itakhatu dan ja'altu. Kalau itakhatu itu menjadikan tapi tidak ada perubahan. Tasir ya, itu menjadikan tapi tidak ada perubahan. Bendanya tetap sama tapi dianggap ya. Kalau ja'altu itu tasir tapi ada intikal, ada perubahan. Ada perubahan bentuk. Ada perubahan bentuk benda. Biasanya begitu. Wal qismur rabi'u adapun bagian yang keempat yufidu itu berfaedah apa bagian anisbata fisami, anisbata pada penisbatan fisami dengan menggunakan pendengaran. Wahwa adapun dia bagian fi'lun wahidun itu fi'il yang satu, wahwa sami'tu, yaitu sami'tu. Menisbatkan sesuatu ya, dengan menggunakan alat pendengaran. Nah, itu tadi para Mas Andri sekalian, perusak mubtada khobar yang ketiga yaitu donantu wa ahwatuha. Ada 10 tadi fiilnya, tapi 10 tadi bisa dikelompok-kelompokkan menjadi 4 kelompok berdasarkan faedahnya. Ada yang berfaedah mentarjih terjadinya khobar, ada yang berfaedah yakin dan menetapkan terjadinya khobar. Yang ketiga adalah berfaedah menjadikan tasir, dan yang keempat adalah berfaedah menisbatkan sesuatu dengan alat pendengaran. Barangkali ada yang akan ditanyakan, kami persilahkan. Izin bertanya Pak Yai. Ya, silakan Mas Jul. Terkait sami atau khalilan yaqra'u, tadi kan
al-mubtada itu dianggap maf'ulun bihi awal, kemudian khobar itu maf'ulun bihi asani. Nah, dalam konteks yaqra'u itu kan dalam hal ini bukan maf'ulun bihi ya Pak Yai. Apakah tetap dianggap khobar atau bagaimana Pak Yai? Iya. Contoh yang terakhir tadi, asli kalimatnya adalah qalilun yaqra'u. Maka ketika kemasukan sami'tu, ya, qalilan menjadi maf'ul bi 1 dan yaqra'u tadi saya bilang apa tadi? Jumlah fi'liyah, yaqra'u jumlah fi'liyah menempati tempatnya rofa sebagai maf'ul bih 2. Begitu tetap dihukumi maf'ul bih, tapi jumlah, berupa jumlah, bukan kalimat, bukan kalimat yaqra'u, tapi jumlah fi'liyah yaqra'u menempati tempatnya nasab sebagai maf'ul bih 2. Jadi maf'ul bih yang berupa jumlah. Pak Yai. Ya. Izin Ustaz nanya lagi. Yang tadi sama yaqra'u itu. Jadi itu bisa yang khalilan yaqra'u mubtada khobar. Yang maf'ul bih 1, maf'ul 2. Maf'ul bih 1, maf'ul bih 2. Kalau bentuk sesudah dona wa ahwatwa itu bisa berupa jumlah atau sibih jumlah. Bisa begitu, Ustaz? Ya, bisa. Yang penting asalnya adalah mubtada khobar. Asalnya adalah mubtada dan khobar. Kadang kan mubtada kan tidak mesti kalimat ya. Mubtada enggak mesti isim, khobar enggak mesti isim. Kadang juga jumlah atau sibih jumlah. Ya. Yang berarti ketika kita mengi'rabkan itu tuh kan yaqra'u itu sendiri sebagai jumlah fi'liyah menempati tempatnya nasab ya? Iya. Sebagai maf'ul bih. Ya, maf'ul bih yang kedua. Iya. Terus nanti saya tanya. Sebelumnya di i'rab lengkap dulu, misalnya yaqra'u fi'il mudhari' dibaca rafa, tanda rafanya dhamma karena fi'il mudhari' sahih akhir, fa'ilnya huwa muqaddar, baru jumlah fi'liyah yaqra'u menempati tempatnya rafa sebagai maf'ul bih 2. Oh. Oke. Sebagai maf'ul bih 2 itu yang terakhir berarti biar itu ya pembahasan awalnya itu harus disebutkan yaqra'unya dulu, itu jenisnya apa begitu ya Ustaz? Ya betul. Sekarang yang nomor sabi, wasabi wajatu nahu wajatu wajatu solaha babal khairi. Ini nanti kalau maf'ul bih yang keduanya yang mana Ustaz? Maf'ul bih yang keduanya baba. Baba saja ya. Jadi baba itu adalah maf'ul bih. Ya karena yang dianggap itu mudhof. Baba itu maf'ul bih 2 dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad sebagai mudhof. Mudhof dan al-khairi mudhof ilai dibaca jer. Al-khairi dibaca jer karena mudhof ilaih. Begitu. Bukan begitu, al-khairi mudhof ilaih dulu. Mudhof ilaih dulu dibaca jer, tanda jernya kasroh karena isim mufrad.
Tanda cernya kasrah karena isim mufrad. Berarti baba sebagai maf'ul bih kedua dibaca nasab, tanda nasabnya fathah sebagai mudhof ilaih, begitu Ustaz? Tanda fathah karena isim mufrad sebagai mudhof, sebagai mudhof. Bukan bentukannya, berarti bukan baba khairi yang jadi maf'ul bih, tapi baba sendiri ya. Ya, kalau murab. Oke. Jazakallah khair. Iya, Ki. Silakan yang lain, barangkali ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Pak Kiai. Silakan Bu. Menyambung ini tadi yang wajatu sholaha babal khair. Ini masih bingung karena apa maf'ul bih 1-2-nya. Saya maksudnya berarti kalau bisa juga nanti jumlah fi'li maf'ul bihi 1, maf'ul bihi 2 itu bisa kalimat apa ya jumlah fi'liyah yang lebih panjang ya Pak Kiai. Ya, bisa seperti itu, Bu. Maf'ul bih bisa berupa jumlah, bisa juga sibih jumlah, ya. Bisa jumlah yang panjang. Jazakallah. Pak Yai, kalau dalam konteks mudhof ilaih itu, misalkan ada kata benda disatukan dengan sebuah nama. Misalkan gini, pedang Ali gitu, baik. Saif Ali, itu dibacanya Saifu Aliin, atau bagaimana Pak Yai? Sudah benar belum ya, baik? Iya, mudhof ilaihnya selalu dibaca jen. Saifu aliyin, ya. Saifa aliyin, saifi aliyin. Kalau nama yang bisa di-i'rab. Siap. Nggih, baik. Matur nuwun. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan, silahkan. Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan, Pak Yai. Oke, Alhamdulillah. jelas ya. Alhamdulillah jelas. Makin lama makin jelas. Alhamdulillah. Minggu depan kita masuk ke An-Naat, Pak Yai, atau bagaimana? Naat ya. Siap. Oke. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita telah selesai membahas tema Dhonna wa Akhwatuha. Insya Allah di minggu depan kita akan masuk ke dalam pembahasan An-Naat. Sekedar saran mungkin alangkah lebih baiknya nanti ketika untuk minggu depan mohon untuk kepada Mas Santri agar join tepat pada waktunya jam 5.30 atau maksimal jam 5.35 lah gitu. Supaya kita bisa langsung memulainya dan supaya tidak ada waktu yang istilahnya terhambur-hamburkan lah. Itu saja mungkin dari saya. Kami mohonkan kepada Pak Yai untuk dapat membacakan doa. Tafadhol Pak Yai. Baik para mahasiswa sekalian, kita akhiri taklim kita hari ini, pagi ini, dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah SWT mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat baik untuk dunia maupun untuk akhirat kita.
Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu ala asma'ikal husna wa sifatikal ulya wa af'alikal muslah. Allahumma lakal hamdu ala ma an'amta bi alaina min bi'sati nabiyikal karim al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma lakal hamdu ala ma mananta bi alaina min suluki tariqi salafuna salih. Allahumma lakal hamdu ala maghfiratika lidunubina wa mahwis sayyiatina wa katbil hasanatina ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shigaran. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Amin. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a warzuqna ilman nafi'a ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ahilla alaina Ramadan bil yumni wal amni wal imani was salamati wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma aslih lana dinana alati wa ismata amrina wa aslih lana dunyana alati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana alati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr ya arhamar rahimin ya azizul ghaffar bi rahmatika nastaghits. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nafa'allahu bikum wa bi'ulumikum. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh Pak Yai bermanfaat bagi kita semua, khususnya dan bagi Islam dunia. Alamin. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.